Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dan laporan keuangan pemerintah daerah 2020 bersama dengan mitra dari pemerintah daerah Provinsi Maluku, yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Selasa 27 Juli 2021 yang bertempat di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Saat diwawancarai seusai rapat, Samson Atapari selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku mengatakan bahwa dalam pembahasan rapat tersebut turut dibahas pengawasan di sektor pariwisata yang berkaitan dengan penempatan Banda sebagai pengembangan pariwisata dan sudah masuk ke dalam strategi nasional. Ia menambahkan pemerintah Provinsi Maluku sudah menempatkan Banda sebagai lokomotif pariwisata di Maluku dan daerah-daerah lain sebagai gerbang untuk menjadikan Banda sebagai ikon pariwisata Maluku. Ada beberapa catatan yang pihaknya berikan kepada Dinas Pariwisata agar dapat menyiapkan blueprint terkait rancang bangun pariwisata di Banda dan khusus pada Pulau Naira itu hanya difokuskan untuk pengembangan pariwisata. Tadi sebenarnya kita fokus pengawasan di sektor pariwisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, dan memang kita di sektor pariwisata ini kita lebih berbicara kaitan dengan penempatan Banda sebagai pengembangan pariwisata strategi nasional, dan pemerintah provinsi itu sudah meletakkan Banda itu sebagai lokomotif pariwisata di Maluku dan daerah-daerah yang lain itu sebagai gerbong lah yang nanti akan mendukung Banda sebagai ikon pariwisata di Maluku. Dan memang ada beberapa catatan tadi yang kita sampaikan ke Dinas Pariwisata ini untuk dibicarakan. Misalnya sampai sekarang Banda itu belum punya blueprint kaitan dengan pengembangan sektor pariwisata di Maluku, dan tadi kita rekomendasi ke Pak Kadis supaya segera merancang satu rancang bangun di Banda, dan itu blueprint, dan kita minta khusus di Pulau Naira itu hanya fokus terhadap pengembangan pariwisata. Sektor lain itu tidak boleh masuk ke Naira. Kalaupun dia masuk, misalnya perikanan, itu di Banda Besar. Karena sekarang ini sudah mulai ada pembangunan cold store di Banda Naira, dan itu mengganggu pengembangan pariwisata karena di pesisir pantai di Banda Naira itu sebenarnya tempat-tempat ritual untuk adat maupun budaya yang berhubungan misalnya dengan lomba belang dan macam-macam, dan itu sebenarnya atraksi budaya. Kalau itu dibangun secara masif sektor perikanan di Naira, ini pasti akan bertentangan dengan pengembangan Banda sebagai lokomotif, sehingga kita minta untuk sektor perikanan itu semua dialihkan ke Banda besar, pulau yang masih besar, dan juga pengembangan Banda bukan hanya sekedar wisata sejarah yang ada di situ, tetapi kita juga bagaimana mengkaitkan dengan rempah-rempah, jalur rempah titik awal ya. Kalau dalam konteks jalur rempah dunia itu Banda sebenarnya titik awal, itu yang harus diangkat lagi, sehingga tadi rempah-rempah di sana juga itu juga menjadi objek atraksi yang dia terpadu dengan wisata sejarah yang ada di Banda, terutama sektor perikanan. Jadi memang harus ada blueprint yang harus dibuat secara detail, apa yang harus dikembangkan di Banda Naira, di Banda Besar, di Pulau Rum, di Pulau Hatta, dan pulau yang lain yang ada di Kepulauan Banda. Itu tadi yang fokus kita coba evaluasi dan coba bicarakan, dan nanti ada pertemuan lanjutan untuk coba lebih mendetail kaitan dengan meletakkan Banda sebagai gerbong pariwisata di